tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf ditinggal. Bahagialah hati, jayalah hati, yakin usaha sampai. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, masalamah, ila sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kepercayaan untuk menjadi moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para narasumber yang telah berhadir di hadapan kita, mobil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, Dr. Haji Hasan Maksud yang telah menjadi keynote speaker kita tadi, dan kepada seluruh tokoh-tokoh yang berhadir. Saya kira saya tidak sebutkan satu persatu, baik di kalangan para ulama, para cendekiawan, dan juga tokoh-tokoh mahasiswa yang berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Saya tidak panjang untuk menghantarkan ini karena waktu kita yang sangat singkat, karena tidak ada makan siang dan kepada dia. Supaya dipastikan kita hari ini akan membedah satu buku yang menarik, karena buku ini salah satu bentuk respons terhadap Islam Nusantara yang tidak bisa kita nafikan kontroversial di kalangan masyarakat kita, ya, di kalangan termasuk para ulama kita, para ustaz-ustaz kita. Yang kedua, buku ini menjadi menarik karena salah satu buku yang terbaru, ya, karena terbit tahun 2019. Yang ketiga, buku ini menjadi menarik karena adalah hasil penelitian, bukan buku yang sekedar hasil renungan-renungan saya, tapi hasil penelitian yang ditulis oleh tokoh yang kredibel untuk memaparkan ini. Buku ini berjudul Islam Agama Nusantara dan Nusantara Beragama Islam, Penelusuran Konsep dan Tradisi Islam Indonesia. Memang ini menjadi persoalan, dari tadi sudah ada yang mana bukunya nih gitu. Nanti panitia akan mengatur bagaimana cara mendapatkan buku ini. Ya, karena cetakan versi cetaknya saya kira sudah habis, tapi apakah nanti modelnya dipesan sebagai PDF-nya ya, atau bentuk PDF-nya nanti akan disampaikan atau dikirimkan. Nah, sekalian, saya kira kita tidak panjang untuk menghantarkan ini. Di awal kita akan mendengarkan pemaparan atau semacam abstrak dari buku yang akan kita bedah langsung dari penulisnya, yakni Profesor Dr. Fakhrul Azmi MA, yang merupakan guru besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sekarang itu kan tarbiyah bersama dengan Dr. Sulir MAG. Ya, ini Pak Sulir tidak hadir bersama kita, tapi Prof. Farudin bersama kita. Setelah itu langsung kita masuk nanti ke pembedah pertama, yakni Bapak Dr. Haji Nisbul Khairi, dan yang kedua nanti akan dibedah oleh Dr. Azhar Iqmal Tarigan. Hal ini menjadi menarik karena di awal akan dipaparkan, kemudian ada dua pembicara kita atau dua pembedah kita yang saya kira tidak asing lagi bagi kita. Walaupun saya tidak tahu nih Pak Nisbul ini representasi apa dan Pak Akmal representasi apa gitu. Apakah Pak Nisbul representasi tradisionalis, Pak Akmal modernis? Tapi nggak bisa juga ya. Kedua-duanya tradisionalis dan modernis juga. Nanti kita akan lihat langsung bagaimana pemaparan kedua atau pembedahan dari kedua narasumber. Untuk itu, mari kita simak pemaparan atau abstrak dari buku ini dan langsung dari penulisnya, yakni Profesor Dr. Haji Fakhrul Azmi LA, kepada Bapak. Kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati bapak-bapak atau saudara-saudara lah ya, saudara-saudara saya semuanya, baik yang menjadi narasumber ataupun pembahas daripada buku ini yang sudah hadir bersama kita, maupun tentunya tugas saya ini cuma menghantarkan seperti apa sebenarnya buku ini, atau yang disebut tadi oleh Adinda Mustafa Kamal Rokan sebagai abstraksinya, yang tentunya nanti akan dibedah secara mendalam oleh Adinda Dr. Nisful Khair MAG dan Adinda Dr. Azhari Akmal Tarikan MAG, yang tentunya kedua-duanya itu sangat representasi untuk kita semua sebagai intelektual muda yang juga aktivis. Dan selanjutnya kita semua MD kami yang hadir, ini ada Bapak Icon, Ketua Dewan pada kegiatan bidang kajian dan peradaban. Ini bisa dilanjutkan lagi nanti dalam buku-buku yang lain. Buku ini adalah hasil penelitian yang sudah dibahas berkali-kali dalam fokus grup diskusi. Jadi hasil penelitian itu sudah dibedah dua kali di MUI Sumatera Utara, yang menghadirkan juga pada waktu itu beberapa pakar dan tokoh-tokoh, termasuk ketua-ketua organisasi-organisasi Islam yang ada di Sumatera Utara. Dan yang ketiga hari ini, pada mulanya sebagai penelitian, dia itu adalah penelitian tentang konsep dari Islam Nusantara dan Islam kontemporer. Itu pertama penelitiannya. Kemudian setelah dibedah dan diberikan masukan-masukan dari berbagai tokoh, maka diminta untuk dijadikan buku. Ada dua tawaran untuk judul buku ini. Yang pertama itu adalah Islam agama kita, ya. Islam di dunia. Dan kemudian yang kedua, inilah yang Islam agama di Nusantara, Nusantara beragama Islam. Tim pada waktu itu setuju yang kedua dengan berbagai pertimbangan. Karena kalau Islam di dunia itu Islam agama kita itu mungkin menafikan keberadaan daripada semua Islam yang ada embel-embelnya. Karena di Indonesia ini senang sekali, atau di dunia ini senang sekali Islam itu ditambah embel-embel, sehingga sebenarnya itu mengkerdilkan Islam itu sendiri. Karena Islam yang luas itu dikasih embel-embel jadi kerdil dia. Misalnya Islam inklusif, Islam dinamis, Islam historis, Islam macam-macam lah. Ada Islam adaptif, itu macam-macam itu ya. Pada dasarnya itu mengkerdilkan Islam itu sendiri, karena Islam itu sangat luas, sangat kafah, dan sangat sempurna sebagai agama terakhir
dan sebagai agama rahmatan lil alamin. Tapi itu kesenangan kita, terutama di dunia akademis. Jadi karena itu pilihan kita pada judul ini, Islam agama di Nusantara, Nusantara beragama Islam. Tapi oleh penerbitnya dihilangkannya D-nya, ya kan? Dihilangkannya D-nya. Islam agama di Nusantara dihilangkannya. Tadi disebut oleh Ketua MUI Kota Medan bahwa itu jumlah mudhaf wal mudhaf ilaih. Karena ada yang mustatir di situ. Kalau jumlah idafah itu memang di dalam bahasa Arab dimustatirkan, disembunyikan, tapi maknanya itu adalah ada tempat atau ada sifat gitu. Jadi dalam bahasa Indonesia justru dihilangkan dia itu menimbulkan persoalan-persoalan. Jadi menimbulkan ada jenis baru, Islam jenis baru. Ini yang menjadi persoalan-persoalan itu. MUI Sumatera Barat tegas menyatakan sesat, dan ditolak. Pada waktu itu MUI Kota Medan, MUI Sumatera Utara didesak juga untuk membuat satu keputusan oleh rapat Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara. Nggak tahu macam Sumatera Barat karena itu menerbitkan pro kontra, ditugaskan untuk diteliti. Jadi ini adalah hasil penelitiannya, di mana di dalam penelitian ini kita tentunya kerangka teori penelitiannya itu bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang memiliki nilai-nilai universal yang bisa diterima dan cocok untuk semua tempat dan semua zaman. Dan kemudian Islam itu merupakan agama yang betul-betul disiapkan Allah untuk manusia ini sampai ke akhir zaman, sehingga di dalam berakulturasi dengan masyarakat dimanapun di dunia ini, dia itu tetap menempuh 4 strategi. Itu teorinya itu ya, di dalam buku ini nanti dijelaskan. Tadi disinggung-singgung nih, strateginya itu adaptif ya, atau disebut di sini bersifat takwimiyah, ya. Kemudian bersifat takwiniyah, dan kemudian bersifat tabdiliyah, dan bersifat tanasukhuniyah. Itu 3-4 ini. Jadi takwimiyah itu menyempurnakan semua budaya-budaya yang ada itu dengan memasukkan nilai Islam. Takwiniyah itu dikawinkan. Ada budaya, kemudian nilai Islam dikawinkan. Kemudian tabdiliyah itu digantikan, ditukar. Kemudian tanasukhuniyah itu disistematisasikan, atau istilahnya Kunto Wijoyo ya, itu sebagai diobjektifikasikan. Jadi contohnya Piagam Madinah, contohnya Pancasila dan lain-lain. Di buku ini teori yang dipakai itu untuk mensorotinya. Jadi ada satu bagian di buku ini tentang sentuhan Islam pada budaya atau pada peradaban. Itu dikemukakan, termasuk budaya-budaya lokal di Indonesia. Kemudian baru bagian ketiganya itu mengungkapkan berbagai macam konsep-konsep yang hidup di NU tentang Islam Nusantara itu. Dan di sini juga dikemukakan temuan-temuan dari pendapat-pendapat NU sebagai aktivis organisasi. Islam Nusantara itu berbeda dengan Islam Arab, berbeda dengan Islam yang lain. Dan kemudian sampai pada ada kajian-kajian bahwa Islam itu adalah agama penjajah, gitu ya.
Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan, dan di dalam buku ini itu diulas juga. Akhirnya buku ini menyimpulkan bahwa secara konseptual Islam Nusantara itu tidak ada persoalan, dan jika dimaknai dengan bahwa Islam yang berada di Nusantara. Nah, itulah makanya tadi Islam agama di Nusantara sejak abad ke-13 itu berbagai pakar menyatakan bahwa tidak ada agama lain di Indonesia ini, di Nusantara ini selain Islam. Jadi agama-agama sebelum Islam itu sudah tertukar menjadi Islam, dan kemudian Nusantara dikenal beragama Islam gitu. Kemudian kesimpulan yang kedua dari buku ini adalah yang menyatakan bahwa bagaimanapun kemajuan umat Islam di Indonesia ini harus betul-betul itu bersumber dari ajaran Islam secara penuh, gitu, secara kafah. Itu kesimpulan yang kedua dari penelitian ini. Bila tidak, maka akan terjadilah berbagai macam pertikaian, persengketaan, dan menjadikan masyarakat kita itu menjadi kacau atau galau, dan ini memecah persatuan umat, dan itu bahagian daripada skenario orang agar Islam yang mayoritas di Indonesia ini menjadi tidak ada apa-apanya. Dan bahagian yang ketiga dari hasil penelitian ini adalah beberapa langkah strategis. Bahwa yang pertama, bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap konsep Islam Nusantara yang telah digagas oleh Nahdlatul Ulama ini, karena banyak terjadi kesalahpahaman untuk menangkap esensi filosofisnya seperti dimaksud oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri, dan ternyata di kalangan Nahdlatul Ulama juga terjadi berbagai friksi. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang lebih dalam. Itu yang pertama. Kemudian perbedaan pandangan terhadap Islam sebagai istilah spesifik internal ilmu itu karena membawa kesalahpahaman di kalangan lain, sebaiknya itu dimauqufkan saja, dan itu hanya ada di kalangan dipakai untuk kajian-kajian akademis saja. Kemudian sebaiknya kita mengembangkan Islam itu secara kreatif dan cerdas. Untuk Islam agama kita Islam. Inna dina indallah Islam. Itulah merupakan kesimpulan dari buku ini. Nanti akan dibedah lebih lanjut. Memang secara terperinci mungkin tidak bisa saya kemukakan, tetapi dengan dibedahnya ini nanti mungkin akan bisa kita pahami semuanya. Memang posisinya itu memang tidak boleh keluar dari objektivitas. Jadi buku ini tidak menyalahkan satu sama lain, tetapi ingin mendudukkan persoalannya, dan kemudian menghindari perpecahan yang terjadi dengan mengajukan saran agar dimauqufkan sebagai istilah populer kehidupan masyarakat Islam, tetapi bisa saja itu dikembangkan di dalam kajian-kajian akademis. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, walaupun mungkin tidak penulis. Saya kira tadi Bapak sekalian kita sudah mendengarkan abstraksi dari buku yang akan kita bedah. Saya kira buku dalam bentuk PDF sudah di-share, walaupun mungkin tidak, tapi hampir semua sudah tercover ini ya, di grup MUI, di grup kami, grup HEMI sudah di-share tadi ya. Yang misalnya HEMI PB juga sudah di-share. Tapi yang lainnya mungkin yang belum tercover nanti bisa di-share saja ya. Sudah bisa dibaca oleh para partisipan dan juga kita semua di sini. Tapi mungkin beberapa orang saya kira belum masuk grup, apakah saya kira hampir semua ya, beberapa orang saja ya. Baik sekalian, tentu
ketika bicara tentang Islam yang dikaitkan dengan Nusantara, yang juga disampaikan oleh buku ini juga, bahwa tidak terlepas dari istilah yang dicetuskan oleh NU pada muktamar yang ke-33 di Jombang ya, tahun 2015, yang kita tahu bersama sedikit menghebohkan kita, dan terus terang memang sampai hari ini masih terasa dalam masyarakat kita. Saya kira kita, misalnya para ustadz juga kalau berhadapan dengan jemaah, kadang-kadang klien jemaah itu langsung saja ya menyatakan salah dan seterusnya. Saya kira masih terasa sekarang kontroversialnya itu. Nah, oleh karena itu kita ingin mendapatkan informasi langsung atau bagaimana pandangan seorang tokoh NU, aktivis NU yang hari ini juga adalah wakil rektor 3 UIN Sumatera Utara. Beliau selain memang seorang akademis tulen, yang beberapa bukunya telah terbit dan kita dapat baca, dan kebetulan memang dua pembedah ini berasal dari fakultas yang sama ya, sama-sama anak syariah ya, tapi yang satu aktivis di NU dan satu aktivis di MI. Oleh karena itu kita minta kepada pembedah pertama, yakni Bapak Dr. Misbahul Khairi MA, yang sudah disampaikan tadi. Beliau merupakan aktivis tulen NU dan juga akademis dan juga aktivis di PMI dan juga NU. Saya kira gelutannya tentu lebih kuat atau lebih banyak ketimbang kita di luar NU, dan kita ingin melihat perspektif beliau terhadap buku yang berjudul Islam Agama Nusantara dan Nusantara Beragama Islam ini. Kepada Pak Prof. Dr. Amin dan kami persilakan, waktu tidak lebih 5 menit. Waktu tidak sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Medan, sahabat saya Dr. Haji Hasan Maksud. Beliau ini seangkatan saya, tapi dia aktivis ilmah, saya aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dulu tahun 94 kami berkoalisi sebagai kandidat SNAT Fakultas Syariah. Tapi kalau saya dikalahkan strategi Abang Mitakmal Tarigan. Beliau ini abang kami. Kalau saya dengan beliau sama-sama Fakultas Syariah, jurusan sama, prodi perbandingan mazhab dan hukum. Jadi banyak orang menduga saya ini orang dakwah. Salah, saya bilang saya orang syariah. Kemudian yang saya hormati senior kita, orang tua kita, Profesor Dr. Haji Barin Azmi, selaku penulis buku Islam Agama Nusantara, Nusantara Beragama Islam, penelusuran konsep dan tradisi Islam Nusantara, bersama Dr. Sudida. Kemudian yang saya muliakan, saya banggakan juga Bapak Dr. Haji Akmal Tarigan selaku pembedah. Hadir, saya lihat cukup banyak tokoh hadir di sini. Ada Ketua Ikatan Sarjana Al-Wasliyah Sumatera Utara, Pak Dr. Sagita Daud, Dr. Sagita ya. Ada teman saya satu angkatan, Pak Dr. Aswan Ramidi. Beliau ini juga satu angkatan dengan saya. Mohon maaf lah, saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, nanti takut saya salah. Kemudian para panitia dan bapak-bapak, hadirin dan hadirat sekalian, dan lebih terkhusus saudara moderator yang memandu kegiatan kita pada hari yang baik ini. Saya mendapatkan flyer ya
tadi malam dari Kalimantan, dari Balikpapan langsung ke Palangkaraya. Lalu Azmi mungkin alusnya. Mohon maaf kalau tebakan-tebakan saja. Artinya apa? Ada keinginan bersama melihat dan ingin mendudukkan bagaimana konsep Islam Nusantara ini. Ketika ini ditulis, saya sebagai representasi kepada Nahdien atau PWNU Sumatera Utara atau Ketua ISNU Sumatera Utara ini menganggap baik. Ya paling tidak ada sebuah kaidah fikih mengatakan al-muhafazah alal qadim as-sholih. Ini kita pandang baik. Ini harus kita berdayakan, kita lestarikan. Ma la yatimul wajib illa bi wajib. Ketika kita menganggap melihat tentang pengembangan Islam, berbicara tentang Islam Nusantara, ya kita harus sepakati itu. Ini penting dan menjadi kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam konteks bedah buku ini, tak berani dengan membedah profesor itu. Buku ini baik. Kita boleh dikatakan ya Batman masih miskin berbicara tentang Islam Nusantara. Saya juga lagi mengorek-orek metodologi hukum Islam Nusantara, tapi perspektif urut dan adat. Artinya berimbang. Kalau selama ini tulisan-tulisan perspektif sejarah, tapi kita coba perkaya dengan aspek metodologinya. Paling tidak akan terbawa nanti pemikiran kita menjelaskan bagaimana perspektif metodologi. Karena berbicara Islam Nusantara tidak aspek empiris saja, tetapi juga harus membawa bolehkah tidak dilaksanakan, dan ini akan menjadi wilayah fikih yang tentunya akan bersentuhan dengan metodologi hukum. Atas dasar itu, saya yang berikan saran saja, buku ini perlu diperkaya lagi dengan hubungan Islam dengan budaya, dengan urut, adat istiadat, sehingga terlihat corak Islam kulturalnya. Bagaimana sebenarnya hubungan Islam dengan budaya? Bagaimana eksistensi budaya memperkuat materi keislaman sebagai sebuah agama? Tentunya pendekatannya tidak saja pendekatan secara normatif, aspek nas mungkin sudah terlihat, tapi praktek pada masa Nabi, praktek pada masa sahabat itu harus kita bawa, kita adopsi sehingga semakin memperkaya tentang buku ini. Kemudian materi buku ini saya lihat perlu diperkaya Islam Nusantara itu sebagai kebutuhan yang mampu menjawab kebutuhan negara dan masyarakat Indonesia, tetapi dengan tolak ukur, dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa kehadiran Islam Nusantara itu sebagai sebuah kebutuhan. Ini saya pikir menjadi saran saja, menjadi catatan penting dalam rangka memperkaya buku ini ke depan. Baik, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Islam Nusantara ini bukan Islam baru. Tadi sepakat saya dikatakan oleh Profesor, Islam Nusantara ini secara praktek, secara empiris itu sudah kita lihat sejak abad ke-7 sampai dengan hari ini. Istilah Nusantara juga bukan istilah baru. Paduan dari kata Islam, paduan dari kata nu dan antara. Jadi kalau Nusa berarti pulau, tanah air. Kalau antara itu kan diartikan jarak, sela,
selang di tengah-tengah dua benda. Makanya dikatakan Nusantara itu adalah pulau yang terletak antara benua Asia dan benua Australia, diapit oleh dua lautan Hindia dan Pasifik. Itulah yang disebut dengan Nusantara. Makanya kalau dalam kajian akademis, Nusantara itu mengacu kepada wilayah ASEAN yang terdapat wilayah-wilayah Muslim di Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani, dan Mindanao. Ini klaster ataupun kelompok daripada Nusantara. Pada aspek kebahasaan, Islam Nusantara memang saya sepakat apa yang dikatakan oleh Ketua MUI Medan tadi. Kalau kita pahami dari struktur teori Na'at dan Mat'un, ini kan pensifatan akan bermakna Islam yang dinusantarakan. Dan ini menjadi pemahaman yang salah. Memang cerdik penerbit bukunya nih Pak, agak sedikit dibuatnya kontroversial, dihilangkannya kata dida. Kita melihatnya perspektif dalam struktur idofah. Ya, idofah itu adalah pengertian lebih khusus. Tadi Pak Hasan sudah menjelaskan itu. Artinya apa? Islam di Nusantara. Dan ini berkembang. Diskusi ini memang menjadi dialog berkepanjangan di tubuh Nahdlatul Ulama, terutama sejak Agustus 2015. Kenapa? Banyak kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan Islam, pembunuhan, pemboman dan lain sebagainya, sehingga mengandung pengertian negatif, pejoratif dari masyarakat internasional. Dalam dunia internasional, seolah-olah Islam itu mengajarkan kekerasan, padahal lebih banyak mengajarkan kedamaian, toleransi, keterbukaan dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2015 Islam Nusantara diperkenalkan dan digalakkan oleh Nahdlatul Ulama. Walaupun sejak abad 16 secara empirik itu sudah diperkenalkan, sebuah hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, vernakularisasi terhadap ajaran nilai-nilai Islam universal sesuai dengan realitas sosial kultural yang ada, sebagai bentuk alternatif masyarakat Islam global yang selama ini didominasi oleh perspektif Arab dan Timur Tengah. Karena itu, ketika kita berbicara tentang Islam Nusantara, harus kita orientasi pada Islam yang empirik tadi, yakni Islam yang empirik dan distinktif, ada khas, kekhasannya sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemah dan lain sebagainya dengan realitas sosial, budaya dan sastra Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya pemahaman kontekstual terhadap teks suci dengan mempertimbangkan adat lokal atau uruf untuk kemaslahatan masyarakat umat berupa penghargaan kepada tradisi lokal. Ini bagaimana indikator kita melihat Islam Nusantara itu yang saya katakan pada dua hal tadi. Kemudian Islam Nusantara ini bukan wacana. Ada saya menangkap buku ini di awal semacam wacana. Ini sudah disepakati di tubuh NU. Bagi kami ini sudah final. Persoalan ada pro dan kontra di luar, ya wajar, karena ini adalah pemikiran. Kesepakatan itu dibahas di dalam pembahasan di Komisi Bahasul Masail Madluyah di Pondok Pesantren Miftul Huda Azhar. Itu 2019. Islam Nusantara, Islam ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan, didakwahkan dan dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat dan budaya Nusantara yang tidak bertentangan nilai-nilai agama. Ketua Umum PBNU yang lalu
Pak Said Agil Sirot mengatakan Islam Nusantara itu bukan aliran, Islam Nusantara itu bukan mazhab, Islam Nusantara itu bukan sekte, melainkan Islam yang menghormati budaya dan tradisi Nusantara yang ada, tumbuh dan berkembang dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu bahkan ada satu pendekatan hari ini mengatakan Islam Nusantara itu bisa juga disebut sebagai metodologi dakwah untuk memahamkan dan menerapkan sumuliah ajaran Islam sesuai dengan prinsip sunnah ahli wal jamaah. Ini juga perlu diskusikan ke depan, apakah bisa Islam Nusantara dipandang sebagai sebuah pendekatan dakwah atau metodologi dakwah. Nah, dengan kata lain, Islam Nusantara ini adalah khas Indonesia. Paham dan praktek Islaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks yang normatif Al-Quran dan hadis dengan realitas budaya setempat. Paham Islam yang substansi dan implementasi terjadi di wilayah Nusantara dalam bentuk pertautan antara wahyu dan budaya Nusantara yang menjadikan Islam Nusantara itu memilih khas. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kami melihat terdapat kesalahan hari ini ketika melihat Islam Nusantara. Islam Nusantara dipandang ajaran sesat. Islam Nusantara itu bukan ada di TikTok, di mana itu, di gereja-gereja ada orang berjilbab masuk dalam gereja, bukan seperti itu. Nah, di sini salah nilai tadi, sehingga memunculkan negatif. Ada pendapat yang mengatakan Islam itu satu. Islam itu tidak perlu dilabalisasikan yang dapat menghilangkan identitas rahmatul lil alamin. Islam Nusantara disebut Islam anti Arab, tak paham agama, tak merujuk pada Al-Quran hadis, seolah tafsirnya saja yang dianggap otoritatif. Ini pendapat-pendapat bahkan dipandang sebagai bid'ah yang berkembang. Dan Islam Nusantara juga bukan sebagai upaya sinkretisme memadukan ajaran Islam dengan agama Jawa, tetapi ini adalah sebuah kesadaran budaya berdakwah sebagaimana tadi disebut para wali songo melakukan tanpa meninggalkan substansi dari ajaran Islam itu sendiri. Kenapa ini terjadi penolakan? Kenapa kontroversi ini terjadi? Pertama, ada kelompok pertama yang terjebak kepada Arab sentris, ingin menyeragamkan seluruh budaya di dunia menjadi satu, sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Budaya yang berbeda itu bukan bagian daripada Islam. Nah, yang kedua, menginginkan Islam dihadirkan sebagai nilai yang bisa mempengaruhi seluruh budaya yang ada. Islam itu terletak pada nilai, bukan bentuk fisik daripada budaya itu. Memaknai universalitas ajaran Islam sebagaimana yang tidak terbatas pada waktu dan tempat sehingga bisa masuk ke budaya apapun. 2015 ini sudah saya buat di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ketika itu Pak Mahathir di Hotel Madani, kita panggil sahabat kita Ahmad Basuh, dan kebetulan beliau banyak menulis tentang ini. Dia katakan penolakan ini kan yang dia sebut pertarungan antara kelompok Wahabi, Salafi dan liberal sekuler. Jadi sama-sama menawarkan pikiran yang kita lihat hanya menginginkan Islam itu satu, namun ekspresinya beragam. Islam Nusantara seperti yang saya katakan tadi menunjukkan ekspresi karakteristik Islam dunia yang khas dan tidak memiliki Islam di belahan bumi lain.
Wilayah Nusantara ini memiliki sejumlah keunikan yang berbeda dari negeri lain, mulai keunikan geografis, sosial, politik, dan tradisi peradaban. Keunikan Nusantara inilah akhirnya membentuk wajah Nusantara yang jauh berbeda dengan wajah Islam Timur Tengah. Islam Nusantara memiliki ciri ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberikan solusi terhadap masalah bangsa dan negara. Apakah ini menjadi sebuah kebutuhan? Saya pikir kalau NU menganggap ini kebutuhan sebagai solusi terhadap persoalan masyarakat dan negara. Islam Nusantara adalah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberikan solusi terhadap masalah besar bangsa dan negara. Islam Nusantara itu adalah melakukan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. Kalau dalam usul fikih ini saya sebut dengan ijtihad tatbik, bukan ijtihad insai atau isbat ya, istinbat. Ijtihad tatbik itu adalah penerapan hukum, bukan menciptakan hukum. Meskipun dalam prakteknya nanti ada persoalan-persoalan hukum yang muncul, memang harus diistinbatkan. Bicara atau pemuda kedua, yakni Bapak Dr. Azhar Hikmat Tarigan, yang beliau merupakan aktivis HMI dan sekarang di KMI Kota Medan. Beliau selain dikenal sebagai akademis yang sangat produktif, banyak sekali tulisan-tulisan beliau, walaupun beliau bukan orang ilmu, tapi tulisan beliau banyak sekali karena beliau merupakan pengamat dan juga aktivis. Dan hari ini kita akan melihat perspektif beliau terhadap buku yang kita bedah pada saat ini. Kepada Dr. Haji Azhar Hikmat Tarigan, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum MUI Kota Medan, Al-Ustaz Dr. Hasan Mansur, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum yang mengizinkan acara ini kita laksanakan di MUI Kota Medan, karena kegiatan ini adalah kerjasama dua bidang pengkajian di MD Kahmi Medan yang saya ketuanya, dan komisi penelitian dan pengkajian di MUI Sumatera Utara yang saya juga ketuanya. Medan MUI Kota Medan. Dan di sini komisi kami ada Bang Ansori, Dr. Ansori juga hadir, tapi dia pakai baju atas nama Ketua MUI Kecamatan. Bang Ansori di depan ya, dan banyak ketua-ketua komisi MUI Kota Medan yang hadir. Tadi juga saya lihat ada sekjen MUI Kota Medan. Hormat saya Bang Del, Ketua MD kami, Dr. Adi Taufik yang baru hadir. Saya gembira saja Dr. Adi tadi masuk ke ruangan ini banyak bawa bungkusan di belakangnya, entah nasi entah apa, nggak tahu saya. Maka Ketua Batku, dan yang kita muliakan, kita banggakan Bang Fahrudin. Beliau guru kita semua, senior kita dan pengurus MUI Sumatera Utara, dan satu garis dengan saya, dan beliau bisa memanggil saya sebagai koordinasi bidang penelitian di MUI Kota Medan. Dan Bapak Dr. Nisrul Khair, sahabat saya, kandidat profesor insya Allah. Dan kemarin saya juga mau mengajukan diri menjadi calon wakil rektor 3, tapi karena saya tahu saingannya Dr. Nisrul, saya nggak berani, saya mundur karena saya yakin saya akan kalah. Maka beliau katakan tadi di WR3 PT KIN sekarang di Indonesia semuanya Nahdlatul Ulama gitu. Saya nggak tahu apakah nanti saya masuk NU juga atau enggak. Teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan beberapa hal,
kaitannya dengan Islam Nusantara. Slide kedua itu saya memberi judul apakah menjadi solusi. Tapi apakah menjadi solusi itu harus dibaca ke atas. Apakah menjadi solusi untuk peradaban Indonesia dan dunia? Itu tagline-nya NU beberapa tahun yang lalu. Nanti kita lihat pada muktamar yang baru di Lampung, NU sudah bergeser, tidak lagi bicara Islam Nusantara. Kenapa? Karena Islam Nusantara bagi NU sudah khatam, sudah finish, sudah selesai. Mungkin yang belum selesai itu di banyak orang yang memperdebatkan, yang menolak segala macam, tapi di kalangan itu sudah selesai. Mereka bergerak ke isu lain. Nanti akan kita lihat temanya. Makanya saya harus menahan diri, ini saya khawatir nanti lebih NU dari Pak Anies seperti berbahaya. Pada slide ketiga, saya ingin menjelaskan penjernihan istilah ya, walaupun tidak pernah jernih istilah itu. Karena banyak istilah. Kalau Pak Dr. Mustafa belajar hukum itu terminologi hukum itu luar biasa, banyak ratusan orang mendefinisikan. Buku ini hemat saya, nanti Bang Parlin, saya berharap Bang Parlin bisa lebih menjelaskan itu. Tapi kesan saya, buku ini menyimpan satu kegamangan dan antara judul dengan isi. Ketika judulnya seperti ini, seolah-olah MUI Sumatera Utara dalam komisi penelitian secara spesifik peneliti menghindari hal-hal yang kontroversi. Makanya judulnya Islam Agama Nusantara, Nusantara beragama Islam. Kalau ada yang bilang ini dengan kata din, tapi di dalamnya itu apresiasi penulis, ada juga sudah disebut itu kuat kepada Islam Nusantara. Jadi kalau buku ini sebenarnya judulnya ya Islam Nusantara, nggak usah berbalik kata dengan seperti ini. Tetapi karena ini bukunya diterbitkan oleh MUI, kalau ini dibuat seperti itu, bukan saya menjadi kontroversi. Nah, baik, pada slide keempat ini yang saya katakan itu yang tadi memang ada semacam kegamangan ketika menulis judulnya dibuat apa. Nah, slide kelima ini sudah disebut tadi oleh Dr. Nisbol, tapi saya ingin ulangi. Azul Mardi Azhar mengatakan di Minang Islam Nusantara itu adalah adat bahasa syarat bahasa di kitabullah. Adat adalah local genius, Islam datang dan menyebar melalui proses penerjemahan konsep ajaran Islam ke dalam bahasa lokal dan privilisasi. Saya dengan teman-teman dari UIN Jogja, dari Padang Sidimpuan dan Batu Sangkar, kami sudah meneliti ini. Pandangan ulama Sumatera Barat tentang Islam Nusantara, dan itu sudah dimuat di Q1, IJIMS di Salatiga, di jurnal Q1. Dan saya bertemu dengan ketua MUI Sumatera Barat yang kebetulan teman saya satu kelas di FATK pada Panjang. Beliau itu dengan keras menolak Islam Nusantara. Tapi di Sumatera Barat juga banyak tokoh-tokoh NU yang mengatakan apa yang terjadi pada NU lalu dibawa ke Sumatera Barat, ya itulah Islam Nusantara, asal ada bisa disyarat-syarat bisa diketahui. Nah, kalau Pak Said Abil tadi sudah sebut, Islam Nusantara bukan mazhab, bukan aliran, tapi yang penting ini menurut saya, dia adalah tipologi mumayyizah, khasais. Jadi kekhasan. Nah, teman-teman sekalian, memang ada problem kita di sini. Ketika gagal melihat Islam yang ideal itu dengan Islam yang membumi, Islam yang mendarat, kita melihatnya sebagai satu kesatuan, padahal tidak demikian. Nanti akan ada penjelasannya di belakang. Nah, kalau dalam perspektif NU secara resmi itu malah tegas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan, digamalkan dan dikembangkan di bumi Nusantara. Itu kan di bumi Nusantara oleh para pendakwahnya yang diantara tujuannya untuk mengantisipasi dan membentengi umat dari paham radikalisme, liberalisme, Syiah, Wahabi dan paham-paham lain yang tidak sejalan dengan Al-Sunnah. Di mana problemnya? Di mana masalahnya? Di mana keberatannya? Kalau ini keputusan bahasa masalah maudu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara 13 Februari 2016. Kita lanjut kepada yang mengkritik. Mengkritiknya itu gimana?
3 logika sederhana kesesatan Islam Nusantara. Nah ini orang nggak tahu nih sekarang Gus Ulil ini. Saya mengikuti kajiannya. Bukalah malam Jumat di YouTube-nya kajian Gus Ulil tentang karya-karya Al-Ghazali, diantaranya Ihya Ulumuddin. Orang masih mencap beliau Islam liberal, tapi begitu dia tanya, dia mengatakan dia tidak ada berubah, apa yang dia pikirkan memang itulah yang dia pahami. Dia mengasuh kajian online setiap malam Jumat itu Ihya Ulumuddin, Mishkat Al-Anwar, karya-karya Al-Ghazali. Nah, kritiknya itu pertama ya terhadap Islam Nusantara itu. Islam sudah sempurna, jadi untuk apa lagi direvisi atau dibuatkan versi baru, itu kata-kata orang. Islam bersifat universal dan global. Islam Nusantara adalah upaya untuk menurunkan derajat Islam. Benarkah? Apakah begitu disebut Islam Nusantara akan menurunkan keagungan Islam? Itu satu problem. Tapi kritiknya begini. Islam Nusantara itu toleran, cinta damai, bla 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 bla. Berarti Islam yang dibawa oleh Rasul tidak cinta damai dan tidak toleran. Ini orang yang belajar mantik memastikan cara berpikir ini keliru. Dia bilang Islam Nusantara begini-begini, lalu Islam dibawa Nabi bukan begitu. Dari mana logikanya demikian? Tapi oke, itu keberatannya. Yang kedua, Islam Nusantara kejawen, liberal, pesugihan, menyantuyul, kapan pakai batik, kain kafan yang pakai batik, tak perlu haji, kiblatnya kemana, wudhu pakai air tebak. Yang bilang ini siapa? Yang menyatakan ini siapa? Itu kan tidak. Kalau kita bicara Islam Nusantara, yang anehnya, saya pernah di debat, begitu dia kemalangan, meninggal dunia, saya lihat dia pakai itu, yang seperti orang lain itu Mustafa, pakai pandan-pandan itu, pakai pandan, pakai apa segala macam itu. Saya bilang, bang ini bagian dari Islam Nusantara juga, ini memang kain kafannya, kain kafan putih, tapi begitu dia diselimuti daun apa namanya itu? Pandan, ada bunga-bunga segala macam, Nusantara saya bilang. Jadi ada cara berpikir yang belum tepat. Tapi itu kritiknya. Kita lihat dari kritik yang lain. Ini dari Abuya Syekh Haji Syaifuddin Ausir, membumikan Islam Nusantara, lantas tidak kemudian menambahi nama menjadi Islam Nusantara. Sebagaimana membumikan Islam di seluruh dunia, kemudian ditambahi nama di belakangnya menjadi Islam Afrika, Islam Eropa, Islam Amerika, dan seterusnya. Dia bilang begitu. Nah, Islam Nusantara topeng baru liberalisme. Ini kata-kata orang-orang yang keberatan. Yang menarik itu ini, slide ke-9. Islam Nusantara berkemajuan. Saya sudah diberi buku proposal buku ini. Saya sudah dapat buku ini. Islam Nusantara berkemajuan, tantangan dan upaya moderasi beragama. Ini kan bagus. Ini kan bagus. Jadi begini, Islam Nusantara ditolak, Islam berkemajuan diterima. Padahal labelisasi juga itu kan, labelisasi juga menambahkan embel-embel pada Islam. Mestinya nggak juga dibenarkan. Nah, kalau begitu gabungannya dulu, Islam Nusantara berkemajuan. Saya kira itu menarik. Nah, apa problemnya? Problemnya adalah mengapa Islam Nusantara disalahpahami? Kenapa buku ini, buku Bang Farudin ini pada bab 2 itu merasa perlu untuk pengertian makna Islam dan Muslim dan seterusnya. Karena memang ini juga belum selesai di kalangan kita. Makanya kalau kita belajar dengan Prof. Fadil, itu selalu saja diawali dengan penjelihan istilah. Karena ada orang yang menyamakan syariat dengan fikih, dengan fatwa, dengan qanun dan segala macam. Padahal itu istilah-istilah itu tidak sama. Nah, oleh karena itu di dalam buku ini ada 7. Ketika disebut Islam Nusantara, maknanya bisa 7. Tapi kalau saya simpulkan dia di peras ada 3. Pendekatan filosofis, ya. Islam Nusantara didekati dengan pendekatan filosofis, melahirkan berbagai disiplin ilmu, pendekatan budaya, historis, antropologis, filologis. Yang ketiga, pendekatan filsafat hukum dan hukum Islam. Tadi begitu Dr. Niskul mengatakan akan menulis metodologi fikih Islam Nusantara, itu saya dukung, karena ini buku yang ada.
ini baru cerita tentang fikih Nusantara. Ada 4 buku yang saya tampilkan di sini gambarnya: fikih Nusantara, fikih Islam Nusantara, fikih Nusantara dan sistem nasional. Jadi mungkin yang perlu diperbincangkan itu adalah metodologi. Nah, kenapa banyak gagal paham Islam Nusantara? Problem pemahaman Islam, problem pemahaman Indonesia dan budayanya, problem pemahaman dialektika Islam dan budaya. Ini yang tidak selesai. Oleh karena itu, kalau kuliah di UIN di mana saja, di S1 itu ada mata kuliah MSI, metodologi studi Islam. Di S2 itu ada namanya mata kuliah PDPI, pendekatan dalam pengkajian Islam. Kenapa mata kuliah itu penting? Yang dulu itu disebut Pak Harun Islam dari berbagai aspeknya. Kenapa mata kuliah ini penting? Karena ingin memberikan perspektif kepada mahasiswa bahwa Islam itu harus dipahami secara proporsional. Ada Islam normatif, Islam wahyu, Al-Quran itu yang universal, tapi Islam historis itu Islam yang berjalan 1443 dalam rentang yang panjang. Itu bagian dari perjalanan Islam yang harus dipahami dengan tepat. Normatifnya tidak bergeser, normatifnya tidak berubah. Begitu dia berjalan dalam rentang sejarah yang panjang, di situ ada banyak dinamika. Ini istilahnya Amin Abdullah. Kalau istilahnya Prof. Syahrir dalam disertasinya Toha Hussein, beliau menggunakan istilah Islam ajaran dasar, Islam ajaran bukan dasar. Quran itu ajaran dasar, fikih bukan dasar, kalam bukan dasar, tasawuf bukan dasar. Kalau dia bukan dasar, dia bisa mengalami perubahan-perubahan. Tapi Islam ajaran dasar tidak berubah, itulah Al-Quran. Ada lagi istilah Islam wahyu, Islam langit, Islam bumi. Ya, Islam bumi. Ini beberapa terminologi, sehingga mau tidak mau saya setuju dengan Bang Fahrudin. Ketika Islam itu ditelaah dengan pendekatan dengan secara akademik, maka yang kita lihat itu adalah Islam dalam realitas. Sederhana saja. Siapa maulid mana yang benar? Maulidnya orang Aceh atau maulidnya orang Jogja? Grebek maulidnya di Jogja, maulidnya orang Aceh 3 bulan, potong kambing, makan rame-rame. Di Jogja, maulid grebek maulidnya lain lagi. Pertanyaannya, mana yang benar? Dua-dua benar. Karena itu adalah menerjemahkan kecintaan kepada Nabi dengan mendialogkannya lewat budaya masing-masing daerah. Itu mau dicari hadisnya, mau dicari ayatnya, nggak ketemu. Tapi realitasnya, kubah yang benar itu seperti apa? Apakah kubahnya masjid Nabawi yang tiga itu, 3 Kudus apa? Atau masjid model Taj Mahal? Atau masjid yang model adat Karo? Ada yang lihat Masjid Agung Kabanjaya kan? Masjid Agung Kabanjaya itu gambar kubahnya seperti apa? Kita bawa, kita kemudikan, acara adatnya berlangsung sampai sore, sampai malam, bantai orang tulis. Ini satu contoh ya. Jadi kita itu punya problem ketika Islam didialogkan dengan budaya. Ada masalah di sini. Kemampuan mendialogkan itulah yang dimiliki oleh NU. Mendialogkan, makanya orang NU tidak pernah memiliki hambatan kultural menjadi muslim yang baik, tapi pada saat yang sama menjadi orang dengan suku tertentu yang baik. Kira-kira begitu. Ya, posisi Islam Nusantara ya slide ke-17. Islam wahyu, Islam transmigran yang ketiga posisinya. Islam pada realitas bumi. Ya, lanjut. Nah, ini yang saya mau katakan. Ini yang saya mau katakan. Dan buku ini belum menyentuh itu ya. Saya nggak tahu apakah memang mempertimbangkan, karena memang kalau buku-buku terbitan yang diterbitkan Majelis Ulama muncul mengembangkan wacana-wacana, Muhammadiyah muncul mengembangkan wacana, MI tidak, kami juga tidak.
Bosnia. Jalan Bosnia saya tidak berani. Apakah masuk dalam pertarungan ini? Wallahu a'lam. Namun menurut hemat saya kontestasi itu berlangsung sampai hari ini. Ya sampai hari ini. Begitu gerakan-gerakan Islamnya Habib Rizik dan lain-lain dihentikan, maka hari ini pertarungan itu tinggal dua saja itu sebenarnya, Muhammadiyah dan NU. Dan hari ini kami tidak masuk dalam pertarungan wacana Islam itu seperti apa sekarang ini. Makanya tidak ada yang ditawarkan, tidak ada yang dijual. Oleh karena itu Islam Nusantara itu adalah satu dalam tanda petik produk Islam berkemajuan itu juga produk yang ditawarkan kepada umat dan diterjemahkan dalam bentuknya. Islam Nusantara sesungguhnya adalah pendukuhan terhadap jargon Islam dan keindonesiaan. Muhammadiyah pendukuhan jargon Islam dan kemodernan. Islam Nusantara belum menyentuh problem dasar bangsa Indonesia. Ini kritik saya. Ya, ini kritik saya. Islam Nusantara belum menyentuh problema dasar bangsa Indonesia dan umat Islam. Apa itu? Balik-balik lagi persoalan kebodohan dan kemiskinan. Karena itulah yang menjadi utama kalau kita bicara peradaban Indonesia dan Islam Nusantara memiliki kekuatan ketika ditafsir sebagai kemandirian warga. Jadi kalau kita mengamati antara satu muktamar berikutnya, saya memahami kalau hari ini NU itu bicara tentang kemandirian, mereka sebenarnya ingin memberikan bobot pada Nusantara, bukan pada aspek ritual dan seterusnya itu, bukan pada aspek perilaku, tapi bagaimana NU bisa bangkit, tentu saja dengan memandirikan warganya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah Akmal ya. Mantap. Dia bisa kesana kemari ya, masalah tentang NU, tentang tentang NU ya. Jadi makanya saya biarkan. Kenapa saya biarkan? Karena informasi terakhir kasih sudah ada. Itu masalah. Kasih langsung dari stop. Karena kita nggak bertanggung jawab. Baik, kita masih ada waktu sebelum zuhur ya, sebelum zuhur. Masih ada waktu tentu di sini banyak pakar-pakar juga ya, banyak tokoh-tokoh kita yang juga ingin memberikan perspektif ya, memberikan katakanlah semacam wacana-wacana dan sebagainya. Saya kira kita tidak mengulang lagi apa yang disampaikan Pak Akmal. Saya persilakan mungkin dua orang, satu dua orang masih bisa kita punya waktu sebelum waktu zuhur. Kepada audiens para peserta kita, penulis buku Islam Nusantara Profesor Farudin dan para pembedah yang berhadir, Bapak Ibu, para peserta yang kami banggakan dan kami hormati. Saya kira ini cukup menarik pembahasan bedah buku tentang Islam Nusantara. Kenapa saya juga tertarik itu mengikuti? Karena memang saya cukup aktif membuka YouTube tentang konsep Islam Nusantara ini, terlebih-lebih yang digagas oleh ulama-ulama NU. Salah satu yang paling kencang itu adalah Gus Miftah. Beliau itu selalu berbicara tentang konteks antara Islam dengan budaya. Tadi pembedah pertama Pak Nisbul mengatakan bahwasanya NU itu sudah final tentang Islam Nusantara, Islam yang menghargai budaya-budaya lokal. Kalau kita kaitkan dengan pembedah kedua Bang Akmal tadi kan, saya juga sependapat. Ada kekhawatiran terhadap kekhasan budaya-budaya Nusantara itu yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok radikal tadi, sehingga muncul konsep Islam Nusantara. Maka Gus Miftah mengatakan ada istilah mengislamkan budaya atau membudayakan Islam. Setelah kita lihat dari pemaparan, ternyata sudah mengerucut arahnya hanya kekhawatiran saja, sehingga NU memunculkan Islam Nusantara, tapi kalau Muhammadiyah belum apa-apa yang dimunculkan, tapi dari pemikiran-pemikiran tadi sudah disampaikan Pak. Yang menjadi pertanyaan ataupun menjadi menggelitik pemikiran kita,
sebenarnya arah tujuan, ya Pak Prof mungkin sebagai penulis, arah tujuan dari konsep Islam Nusantara ini sebenarnya nilainya apakah hanya untuk menangkis isu politik atau kekhawatiran, atau memang mau menjadikan Islam di Indonesia ini tidak terkontaminasi dengan Arabisasi tadi itu. Karena jauh sebelum Arabisasi itu muncul seperti Islam Jemaah, kelompok-kelompok yang lain, budaya Indonesia ini sudah kental, sudah ada di darah daging di Indonesia ini. Ketepatan saya S1, S2 saya, skripsi dan tesis saya itu membahas tentang strategi dakwah dalam mengantisipasi sesajen budaya masyarakat Jawa. Ternyata orang Jawa itu juga tentang konsep budaya ini juga belum duduk juga sih. Apa yang dimaksud dengan budaya Jawa itu? Makanya ini perlu kita ada penegasan di sini. Kira-kira konsep tawaran pemikiran dari penulis dan pembeda ini arah sasaran yang kemana, supaya masyarakat awam ini tidak salah dalam memahami konsep Islam Nusantara yang sebenarnya. Barangkali itu aja. Terima kasih. Nilai-nilai ajaran Islam yang universal itu dan strategi daripada semua ulama Islam di dunia itu dikembangkan di dalam air kita ini. Itu yang ingin kita katakan. Oleh karena itu, mengkooptasi dia sebagai satu istilah Islam Nusantara itu kontraproduktif. Mestinya tetaplah dipakai Islam di Nusantara. Itu inti daripada itu. Karena itu kita tutup itu indat dina indallah. Jadi itu akan keluar kita dari perdebatan itu, gitu ya. Itulah tujuan daripada buku ini. Jadi kalau kita tetap menyatakan Islam Nusantara, sementara orang awam itu menyatakan, wah itu kan ada jenis lain daripada Islam kan? Jadi itulah yang ingin diantarkan. Nah, jadi Pak, tadi sudah dibedah ya. Di dalam buku ini juga diulas itu tentang Islam berkemajuan, diulas. Tapi intinya itu, oleh karena itu perspektif ke depan itu pemahaman tentang Islam Nusantara itu perlu dilakukan secara komprehensif. Apakah dia menjadi satu metodologi dakwah itu bagus. Dan kemudian yang kedua, kita keluarlah daripada istilah-istilah yang menggalaukan umat itu tadi. Ya, demikian. Baik, terima kasih. Saya ingin mengatakan begini, Islam tidak akan pernah hidup di Nusantara seperti saat ini jika saat itu Islam didakwahkan, disebarkan dengan kekerasan dan paksaan. Para penyebar Islam kita, Wali Songo, menyadari betul ketika mereka masuk ke Nusantara dihadapkan dengan budaya dan kultur yang beragam. Makanya teori yang mereka lakukan adalah akulturasi budaya. Bagaimana mendekatkan Islam, mendekatkan budaya dengan Islam, sehingga budaya itu menjadi materi Islam itu sendiri. Ini menjadi catatan kita bersama. Kalau misalnya Wali Songo menerapkan Islam dengan paksaan, saya pikir kita tidak akan merasakan nikmatnya berislam hari ini. Islam hari ini kita rasakan secara empiris itu dibawa dalam pendekatan akulturasi budaya. Hari ini sejak 2015 Muktamar Jombang, Bahsul Masail 2019, bahkan kami anggap sudah final, hanya
sebatas menjustifikasi bahwa praktek keagamaan yang kita lakukan tidak saja pendekatan normatif berdasarkan Al-Quran dan hadis dan ijtihad, tetapi juga melalui pendekatan budaya. Makanya saya katakan budaya ini adalah bagian daripada ijtihad tatbik, ijtihad penerapan. Secara tidak langsung hari ini kita melaksanakan praktek keagamaan kita itu adalah mengakomodatif budaya atau kultur yang ada di masyarakat Indonesia. Dan proses akomodatifnya adalah proses bagian daripada mempertegas Islam rahmatan lil alamin. Islam tidak akan menjadi rahmatan lil alamin kalau tidak mengakomodasi budaya tadi. Artinya apa? Islam itu sesuai dengan waktu, tempat, dan dimanapun dia berada. Jadi itu yang harus dipahami. Sekaligus sebagai statement plus saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak warna, dan itu harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Oleh karena itu, semacam taksonomi. Taksonomi itu kan hanya untuk memudahkan kita memahami realitas. Kalau tidak ada taksonomi yang diberikan oleh Deliarno, kapan itu Muhammadiyah disebut modern? Kapan itu NU disebut tradisional? Lalu disertasinya Deliarno itulah yang pertama hemat saya membuat taksonomi. Ada Islam tradisional, ada Islam modern. Itu hanya untuk memudahkan membaca realitas. Kalau dalam bahasa yang berbeda, ketika dibuat taksonomi tidak bisa dihindarkan simplifikasi, penyederhanaan. Apakah Muhammadiyah benar-benar modern? Nanti dulu gitu. Tapi secara umum untuk membacanya dalam pendekatan sosiologis memang Muhammadiyah modern. Respon terhadap modernitas, ilmu pengetahuan macam-macam. Kalau NU disebut tradisional. Lalu taksonomi itu tidak lagi populer sekarang. Untuk membaca Muhammadiyah itu tidak bisa lagi digunakan pendekatannya Deliarno. Muncullah istilah NU itu disebut dengan post tradisionalis. Setelah post tradisionalis, lalu NU itu Muhammadiyah itu mulai dilihat sebagai bagian dari neo-modernism dan macam-macam. Dan itu hanya dalam konteks membaca realitas dan tidak mengganggu Islam normatif, Islam yang ada yang pasti benar sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu dalam pandangan saya wacana-wacana Islam Nusantara, Islam berkemajuan, konsekuensinya memang ada kegamangan, ada perbedaan, ada debat di tingkat masyarakat. Tapi menurut saya itu adalah satu cara membuat kita mau belajar ulang, mau mengkaji ulang, mau membicarakan ulang. Justru dalam konteks ini kita harus memproduksi. Sebenarnya kan mungkin juga memiliki terminologi itu. Walaupun sekarang apakah yang mau digunakan Islam wasatiyah atau wasatiyah atau Islam, sebenarnya melabeli Islam dengan kata-kata itu untuk menyebut sekaligus untuk membeda pada aspek Islam realitinya, Islam realitasnya. Tapi kalau Islam yang normatif, Islam yang pada Quran, pada hadis, pada dirinya sendiri, itu tidak ada problem. Oleh karenanya, menurut saya ini pengkayaan saja Islam Nusantara bagi kita yang bukan bagian dari Nahdliyin. Bacalah itu sebagai wacana, bacalah itu sebagai sebuah dinamika pemikiran. Nah, kalau dibawa kepada HMI misalnya, kami sekarang ini wacana apa yang mau kita kembangkan dalam konteks berkontribusi dalam membangun negara bangsa. Itu
itu menjadi PR besar menurut saya. Oleh karenanya sebagai sebuah wacana, dia berhak ditolak, berhak dikritik, berhak ditolak, itu biasa saja ya. Tapi kita harus kembali mengkonkretisasi kontribusi Islam terhadap Indonesia masa depan. Inilah yang menurut saya belum terjawab. Saya membayangkan misalnya NU, Muhammadiyah, Kahmi, Al-Wasliyah, Ittihadiyah, apapun segala macam ini ngumpul semua gitu, ngumpul semua. Lalu kita bicara Islam Indonesia ini ke depan ini seperti apa? Yang sekarang ini baru parsial. NU dengan gayanya, Muhammadiyah dengan perspektifnya, yang lain dengan perspektif yang berbeda juga. Tapi secara kolektivitas ke depan itu seperti apa sebenarnya Islam yang mau kita wujudkan dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Itu PR besar menurut saya di tanggal yang bersejarah bagi NU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah buku ini, ya saya kira tadi sudah disampaikan oleh penulis bukunya langsung dan dua pembedah kita yang sangat luar biasa yang berkaitan membahas Islam di Nusantara. Ya, penulis buku sekali lagi menegaskan tadi bahwa untuk keluar dari istilah ini maka menambahkan kata di, bagaimana memang Islam memang kontak dengan budayanya. Dalam usul fikih ada uruf, ya ada izin terbiti dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa realitas Islam itu memang harus direspon oleh Islam itu sendiri. Saya kira paling tidak buku ini akan memberikan kontribusi, memberikan perspektif atau mengurai kontroversi Islam Nusantara yang masih banyak dalam masyarakat kita. Dan saya kira tidak ada satupun perspektif yang yang sesuatu yang tidak ideal atau tidak yang kita harapkan dalam diskusi kali ini, di mana memang tidak bisa tidak Islam memang bersentuhan dengan budaya sejak masa Arab sampai pada masa sekarang. Semuanya dalam rangka untuk menerapkan Islam soleh pemikul zaman dan ulamakan yang kita cita-citakan bersama. Mohon maaf, saya tidak mampu menyimpulkan dari diskusi kita pada kali ini. Kita masing-masing punya cara menyimpulkannya, tapi paling tidak diskusi kali ini akan menambah wawasan kita, menambah perspektif kita berkaitan dengan tema yang kita diskusikan pada hari ini. Dan khusus kepada kita MUI dan juga di Kahmi, ini menjadi sesuatu PR bagi kita, seperti disampaikan Pak Akmal, bahwa apa kontribusi kita untuk mengkonkretkan, membumikan Islam yang kita yakini. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas semua partisipasi. Tentu khusus kepada tiga narasumber kita yang sangat luar biasa, penulis buku dan dua pembedah buku yang sangat luar biasa, dan kepada kita semua yang hadir pada hari ini telah memberikan kontribusi yang penting bagi keyakinan kita untuk mengamalkan Islam secara kafah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.